Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kami dari kelompok 3 program studi pendidikan fisika FKIP Universitas Jambi, di mana hari ini kami akan mempresentasikan hasil laporan asesmen digital kami yang berjudul Perancangan Kahoot sebagai Media Evaluasi Pembelajaran pada Materi Hukum Newton. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama Adelia Rosa Siombing, kedua Nafisa Maharani, ketiga Syakirotur Rahmah, dan yang terakhir saya sendiri Nabil Ma'ruf. Selanjutnya, penyusunan laporan ini itu merupakan tugas proyek mata kuliah asesmen digital yang diampu oleh Ibu Fadilah Ramayani, SPD, MPD. Baik, kita langsung masuk ke latar belakangnya. Latar belakang proyek ini dibuat, intinya itu adalah pentingnya inovasi dalam sistem evaluasi di era globalisasi, di mana di sini kami melihat bahwasanya asesmen digital ini merupakan hanya sekedar tren, namun juga merupakan kebutuhan untuk meningkatkan keterlibatan, motivasi, dan memberikan umpan balik yang cepat bagi peserta didik dalam pelajaran fisika. Selanjutnya, pemilihan platform. Dalam proyek ini kami memilih platform Kahoot yang sesuai yang sudah tertera pada judul tadi. Di sini kami memilih platform Kahoot sebagai media evaluasi utama. Mengapa Kahoot? Ada 3 pertimbangan utama kenapa Kahoot kami pilih sebagai platform untuk evaluasi utamanya. Yang pertama itu secara pedagogis. Kahoot ini menghadirkan konsep eh, gamifikasi yang menciptakan suasana belajar menyenangkan melalui fitur skor dan juga peringkat. Di mana hal ini di mana hal ini sangat efektif untuk materi fisika yang sering dianggap sulit oleh para siswa. Selanjutnya dari sisi teknis, platform Kahoot ini juga sangat mudah digunakan, menyediakan analisis hasil otomatis dan juga memiliki aksesibilitas tinggi dikarenakan bisa dibuka lewat smartphone saja tanpa memerlukan aplikasi tambahan. Selanjutnya dan yang terakhir itu dari sisi praktisnya, di mana guru dapat menghemat waktu banyak karena tidak perlu mengkoreksi secara manual, sehingga bisa lebih fokus pada analisis perbaikan pembelajarannya. Selanjutnya kita masuk ke perancangan soal dan materi. Materi yang kami pilih itu adalah hukum Newton tentang gerak untuk jenjang SMA atau MA, di mana di sini kami merumuskan 5 tujuan pembelajaran, mulai dari memahami memahami konsep kelembaman hingga menganalisis gaya-gaya pada diagram bebas. Nah, instrumen yang kami buat itu terdiri dari 10 pilihan ganda, di mana soal ini kami bagi berdasarkan level kognitif taksonomi Bloom. Soal nomor 1 sampai 5 eh, ini mencakup level C1 hingga C3 untuk menguji pemahaman dasar dan penerapan rumus sederhana. Nah, selanjutnya eh, C untuk soal nomor 6 sampai dengan nomor 10 ini kami rancang khusus sebagai soal hot atau higher order thinking skills pada C4 dan C5. Di sini siswa dituntut untuk menganalisis kondisi gerak benda pada lantai kasar, mengevaluasi sistem lift, hingga menilai pernyataan ilmiah secara kritis.
Selanjutnya kita masuk kepada bagian implementasi. Nah, di sini kita bisa buka langsung Kahoot-nya di internet. Lalu langsung saja kita klik em, login, lalu kita pilih. Setelah kita login, tampilannya akan seperti ini. Lalu kita masuk ke menu Create. Nah, setelah itu kita masuk ke opsi pilihan ganda, lalu masukkan soal dan pilih jawaban yang benar. Nah, setelah kita masukin opsi pilihan gandanya, lalu kita klik save. Begitupun berikutnya untuk soal-soal berikutnya. Nah, setelah kita klik save, lalu kita klik done aja. Nah, di sini kita juga bisa mengatur waktu penugasannya. Kita mulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, jam berapa sampai jam berapa, bisa kita atur di sini. Nah, selanjutnya kita bisa lihat dari QR code atau URL dan game pin yang tertera. Nah, ini sudah setelah kami set waktunya. Di sini Kahoot yang sudah kami buat tadi itu bisa diakses mulai dari tanggal 25 April hingga 22 Mei. Gitu. Selanjutnya untuk hasilnya bisa diklik saja link yang sudah tertera pada laporan ini. Dan selanjutnya kita masuk ke bagian analisis. Di sini terdapat kelebihan serta kekurangan dari platform Kahoot ini. Pertama kita masuk ke bagian kelebihan platform Kahoot-nya terlebih dahulu. Nah, berdasarkan hasil analisis kami, penggunaan Kahoot ini memiliki kelebihan yang signifikan, yaitu kemampuannya untuk menciptakan kompetensi sehat yang meningkatkan konsentrasi siswa. Namun, kami juga menyadari bahwa adanya beberapa kekurangan dari platform ini. Nah, yang pertama itu adalah ketergantungan dari internet. Kestabilan jaringan sama-sama kita ketahui itu sangat krusial sekali, di mana koneksi yang buruk itu bisa menghambat siswa saat menjawab soal tepat waktu. Selanjutnya itu adalah keterbatasan soal. Kahoot ini kurang optimal untuk soal esai atau penelaran yang sangat kompleks karena adanya batasan jumlah kata dan penggunaan timer yang bisa menimbulkan tekanan bagi siswa tertentu. Selanjutnya kendala lain yang kami hadapi ini adalah kesiapan infrastruktur teknologi siswa yang berbeda-beda, serta tantangan dalam menyajikan soal perhitungan fisika yang memerlukan waktu berpikir lebih lama dibandingkan soal hafalan. Nah, sebagai kesimpulan, perancangan sistem digital berbasis Kahoot pada materi hukum Newton ini merupakan langkah inovatif yang relevan dengan kebutuhan pembelajaran abad ke-21. Dengan perencanaan yang matang, media ini terbukti efektif dalam meningkatkan keterlibatan siswa serta mempermudah guru dalam melakukan penilaian yang cepat dan terukur. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga laporan ini bermanfaat bagi pengembangan media edukasi ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.